panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan keluangan waktu untuk berkumpul di majelis bawah hari ini untuk mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang bagian dari tugas aksi nyata modul 1.4 saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, hari ini saya akan melakukan diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini jadi kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua sebagai guru dan sebagai kita orang tua gitu. Karena budaya positif ini tidak hanya kita terapkan di sekolah, tapi juga mudah-mudahan dapat kita terapkan di rumah kita sebagai orang tua. Sebelum saya memulai kegiatan ini, terlebih dahulu mungkin kita berdoa Bapak Ibu. Mungkin doanya dipimpin oleh Pak Bahar. Kepada Pak Bahar saya persilahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Ila suratul nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi mazidah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan terlebih dahulu. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara yaitu menyebarkan pemahaman dan menyebarkan pengalaman budaya positif untuk sekolah. Jadi Bapak Ibu, dalam kesempatan ini di dalam hal budaya positif di dalam aksi nyata, seharusnya memang kita semua guru melaksanakan aksi nyata yaitu mengenai judulnya berbeda-beda. Ini Bu Dini mengenai gaya positif. Proyeknya kemarin Kansa ya. Jadi mudah-mudahan nanti guru yang lain juga menyusul Bu Dini. Biar semua guru di SD Negeri Mas Firman ini menjadi guru penggerak semuanya. Amin. Dan saya tidak banyak dan saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, mungkin Bapak Ibu untuk tidak membuang-buang waktu, mungkin langsung saja kita mulai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 05 Setempat. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan ini bukan saya lakukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, karena saya percaya Bapak Ibu semuanya ini sudah baik, apalagi di sini ada Pak Bahar, ada kita udah punya di sini ada 2 pengajar praktek, ada Pak Bahar, ada Bunda Rara. Tadi Bunda Rara izin karena ada acara. Kemudian udah ada 2 alumni pendidik guru penggerak yang sekarang sudah jadi guru penggerak ya, ada Pak Bahar sama Om Eros. Jadi saya ini ya nggak menggurui lah gitu intinya, karena kita sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu, untuk budaya positif ini ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, ada keyakinan kuat, dan segitiga restitusi. Mungkin kalau didengar atau dibaca sekilas kita belum paham apa ya itu sebenarnya yang di depan gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini adalah dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya kita sebagai guru itu melakukan pembelajaran itu bukan atas keinginan kita gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita melakukan kegiatan pembelajaran mengikuti kebutuhan siswa gitu. Jadi masing-masing siswa kita ini sebenarnya punya kebutuhan yang berbeda-beda, dan pastinya Bapak Ibu semua sudah tahu kebutuhan itu gitu. Pasti semuanya berbeda. Ada yang punya kebutuhan dia lebih bisa menguasai satu hal gitu. Dia di satu sisi dia menguasai hal yang lain gitu. Jadi kita sebenarnya sebagai guru idealnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk meningkatkan pendidikan kita gitu. Yang kedua adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, mungkin selama ini kita beranggapan bahwa ketika kita menyuruh siswa itu jadi diam gitu ya, anak-anak kerjakan gitu. Selama ini kita menganggap anak itu mengerjakan atas perintah kita gitu. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah miskonsepsi. Jadi kita selama ini mengalami ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Sebenarnya yang sebenarnya terjadi adalah bukan kita yang mengontrol murid, tapi muridlah yang mengontrol dirinya sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu, tapi bagaimana agar dia melakukan itu atas kemauan dia sendiri gitu. Nah, makanya ada ilusi bahwa kritik dan saran atau kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita merasa seolah-olah kalau kita habis marah-marah sama siswa, besoknya dia berubah, oh itu dia berubah karena saya marahin gitu. Padahal bukan gitu. Ketika dia berubah karena memang saya harus berubah atas kemauan dia sendiri gitu. Itu yang dimaksud dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Sama seperti ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa gitu. Jadi kita nggak bisa maksa anak, kamu harus belajar ya di rumah gitu. Tapi kita harus menimbulkan rasa bagaimana agar dia mau belajar tanpa adanya paksaan gitu. Itu yang dimaksud dari gambar di atas. Kemudian di sini saya akan membahas tentang disiplin positif. Mungkin di sini teksnya panjang. Intinya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, maksudnya disiplin positif ini gini Bapak Ibu. Mungkin saya mau tanya dulu, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Nah, disiplin itu tepat waktu. Terus disiplin itu taat aturan, itu yang menurut kita ya gitu. Nah, jadi dari yang saya pelajari, dari modul yang saya pelajari, sebenarnya disiplin itu adalah suatu tindakan dari dalam diri kita sendiri yang kita lakukan atas kemauan kita sendiri, tanpa adanya ancaman, tanpa adanya paksaan, dan tanpa adanya penghargaan. Jadi misal saya datang ke sekolah jam 7 karena saya takut dimarahin Bu Yani. Nah, itu bukan suatu budaya, itu bukan suatu disiplin
disiplin positif atau ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, sebenarnya kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi gitu. Itu bukan cuma siswa, anak kita juga sama. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk diterima atau disayang. Yang kedua, kebutuhan untuk bebas. Kemudian kebutuhan untuk senang. Kemudian kebutuhan untuk bisa atau menguasai sesuatu. Dan yang terakhir adalah untuk bertahan hidup. Jadi ketika mungkin kita kan selama ini mengira kenapa ya anak itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Nah, ketika anak itu melakukan sesuatu yang salah atau yang tidak seharusnya dilakukan, sebenarnya itu adalah salah satu upaya dari anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan ini gitu. Misal, Hafiz gitu ya, ada seorang siswa namanya Hafiz. Dia itu tidak pernah mau mendengarkan instruksi kita dengan baik gitu. Di sekolah dia selalu mengganggu temannya, selalu mencoret-coret dinding, selalu nggak menaati atau mengganggu temannya gitu. Karena padahal ketika kita sampaikan ke orang tuanya, katanya dia di rumah baik, dia di rumah tidak pernah nakal gitu. Karena ternyata di rumah mungkin dia tidak terpenuhi kebutuhan bebas. Nah, jadi ketika di sekolah, ketika sampai di sekolah, dia merasa kebutuhan ini harus aku penuhi di sekolah gitu. Jadi dia merasa sekolah itu adalah tempat dia untuk memenuhi kebutuhan bebas gitu. Nah, kemudian ada anak yang hanya mau mengerjakan sesuatu setelah kita bilang, ayo nak kerjakanlah gitu kan. Kenapa? Padahal kok di rumah disuruh mamanya, ayo saya kerjakan, langsung dikerjain gitu kan. Tiba di sekolah dia nggak mau mengerjakan. Ternyata anak tersebut memenuhi kebutuhan dasar, yaitu untuk diterima dan disayang. Jadi mungkin dia merasa di rumah kurang gitu, kurang disayang oleh orang tuanya. Jadi ketika sampai di sekolah, dia merasa ingin memenuhi kebutuhan itu. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, di sini maksudnya kita tidak boleh menjudge siswa gitu kan. Kita tidak boleh melakukan menjudge siswa tentang sesuatu hal atau kesalahan yang dia perbuat. Tapi kita harus menyadari, oh ternyata dia melakukan itu karena dia sedang memenuhi satu kebutuhan dasar dalam hidupnya gitu. Sama halnya mungkin kita juga seperti itu. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini maksudnya gini, ketika seseorang itu melakukan sesuatu kebaikan atau melakukan suatu tindakan, dia melakukan itu atas 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, untuk 2 motivasi ini, motivasi menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi yang mereka dapatkan dari luar. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik. Sementara kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu adalah motivasi intrinsik. Dan tugas kita sebagai guru adalah bagaimana agar kita bisa menciptakan atau agar kita bisa membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut gitu. Biar agar setiap yang dia lakukan itu tidak hanya sekedar motivasi ekstrinsik saja gitu. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua, jika ada murid yang melakukan suatu kesalahan, nah ini adalah kesalahan yang negatif. Contohnya misal tidak mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Kira-kira atau yang sederhana lah, siswa itu datang terlambat ke sekolah. Apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu, saya persilakan, ada yang mau memberikan jawaban? Kalau ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, kita masuk jam 7.30, ternyata dia sampai ke sekolah jam 7.40 gitu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, Bung Jarmi, silakan. Terima kasih Bu Dini. Mungkin yang pertama kita lakukan, kita bertanya dulu kan, kenapa terlambat? Alasannya kenapa? Kemudian setelah itu
kita kasih ini lagi penjelasan lagi. Kalau terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu dapatkan, mungkin seperti itu Bu. Baik, terima kasih Umi. Berarti kita pasti yang pertama harus menanyakan dulu penyebab dia kenapa terlambat. Kemudian mungkin yang pertama tidak dikasih hukuman ya Umi. Nah, nanti mungkin yang kedua baru dia akan tahu apa ya konsekuensi yang terjadi kalau dia terlambat lagi gitu. Nah, baik Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan jawabannya? Atau ada yang punya jawaban berbeda dengan Umi gitu? Kalau misalnya ada siswa yang datang terlambat, apa yang akan kita lakukan gitu? Oke, cukup ya. Oke, lanjut Bu Yuli. Jadi ketika murid melakukan suatu kesalahan, ada 3 pilihan kita sebagai guru untuk melakukan tindakan gitu. Yang pertama, kita bisa memberikan hukuman. Yang kedua, kita bisa memberikan konsekuensi. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Nah, idealnya seorang guru itu tidak lagi memberikan hukuman kepada siswa. Jadi idealnya ya kita hanya bisa harusnya memberikan konsekuensi, tapi yang paling idealnya lagi adalah kita melakukan sesuatu yang namanya restitusi. Nanti akan kita pelajari bersama-sama di sini apa itu restitusi. Nah kita lihat dulu apa bedanya perlakuan yang siswa diberikan hukuman dan apa yang mengarah ke konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sudah dikatakan sebagai identitas gagal Bapak Ibu. Jadi murid ketika dihukum dia akan menyembunyikan kesalahannya gitu. Jadi kalau dibilang kenapa kamu terlambat, dia akan mencari alasan gitu. Dia akan mencari alasan yang sebenarnya tidak benar gitu untuk menutupi hukuman tadi gitu. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu sudah disadari dia dari dalam gitu. Nah, ini adalah contoh hukuman Bapak Ibu. Maksudnya biar kita tahu gitu bedanya, apa bedanya hukuman, apa bedanya konsekuensi, dan apa bedanya restitusi. Nah, ketika diberikan hukuman, ini contoh yang pertama. Kalau kamu nggak bersihin mainanmu, nggak ada jatah kue buat kamu gitu kan. Padahal anak tadi hanya tidak membersihkan mainannya, tapi kita berikan hukuman dia tidak dapat kue gitu. Nah, contoh yang kedua adalah awas ya kalau kamu pukul temanmu lagi, biar kamu tahu rasa kamu kita pukul juga. Kayak gini lah rasanya, sakit kan gitu kan. Nah gitu. Itu adalah hukuman yang kita berikan kepada anak. Dan hukuman ini seringkali membuat anak itu merasa rendah diri, sehingga harga diri anak pun menjadi menurun dan rasa kepercayaan diri anak itu menurun karena adanya hukuman dari kita tadi gitu. Nah, selanjutnya bedanya hukuman dengan restitusi. Oh bukan, ini konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu, ini adalah contoh anak tidak merapikan mainannya setelah dia bermain. Konsekuensi yang dapat kita lakukan adalah kita sita mainan tersebut dan memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak bisa memainkan mainan itu hari itu gitu. Jadi bedanya hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu adalah hal yang sepihak gitu. Kita melakukan hukuman itu tanpa ada persetujuan anak tersebut gitu. Jadi anak itu langsung kayak divonis tiba-tiba gitu. Kamu terlambat, karena kamu terlambat berarti kamu harus pungut sampah gitu. Itu adalah hukuman. Nah, kalau konsekuensi sebab akibat. Ya ada hubungan antara kegiatan kesalahan dia dengan apa konsekuensi yang akan dia terima setelah dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, dalam melakukan konsekuensi juga kita nggak boleh sembarangan gitu kan. Ada 4 cara yang baik ketika kita memberikan konsekuensi. Yang pertama berhubungan dengan kesalahan. Contohnya ketika ada anak yang menjatuhkan botol minum temannya di kelas gitu kan. Nah, konsekuensi yang kita berikan itu yang berhubungan dengan kesalahannya adalah ya kita suruh dia membersihkannya karena dia yang numpahin gitu ya. Kamu udah numpahin minuman temanmu, berarti silahkan pel. Itu konsekuensi yang kamu terima karena kamu telah melakukan kesalahan tersebut gitu. Kemudian konsekuensi yang baik adalah memberikan pengalaman belajar. Karena dia dihukum tadi, diberi konsekuensi tadi, dia jadi punya pengalaman kalau berarti aku harus hati-hati. Berarti aku nggak boleh jatuhin botol minum temanku tadi gitu. Beda ya kasusnya sama hukuman tadi kan. Nah kalau dikasih hukuman, dia bilang kalau terlambatnya cuma disuruh mungut sampah, nggak apa-apa gitu. Jadi dia merasa tidak punya motivasi dari dalam dirinya. Kemudian konsekuensi
konsekuensi yang keempat itu harus masuk akal dan menjaga harga diri anak gitu. Jadi karena terlambat disuruh membersihkan WC itu adalah konsekuensi yang membuat harga diri anak itu menurun dan kepercayaan dirinya menurun gitu. Nah itu adalah konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Di next saja dulu. Intinya restitusi itu nanti di belakangnya. Restitusi itu adalah suatu kegiatan kita ketika murid berbuat kesalahan, tidak diberikan hukuman, tidak diberikan konsekuensi, tapi diberikan restitusi. Restitusi itu kita melakukan percakapan berdua dengan murid, menanyakan gitu, kenapa kamu berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya dia berbuat seperti itu, dan bagaimana cara agar dia tidak mengulang itu lagi. Dan itu dimunculkan di dalam diri dia sendiri. Dia yang siswa tersebutnya memunculkan motivasi, oh kalau berarti kalau terlambat lagi aku itu tidak bagus, itu tidak boleh gitu, berarti aku nggak boleh terlambat lagi gitu. Itu namanya restitusi. Jadi muncul motivasi intrinsik dari dalam diri anak gitu. Nah selanjutnya dalam melakukan suatu tindakan ketika anak membuat suatu kesalahan, kita sebagai guru menerima posisi kontrol. Yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah posisi manajer namanya. Mungkin kita semua di sini sudah sudah berada di masing-masing posisi itu pasti pernah gitu. Tapi idealnya seorang guru ketika anak melakukan kesalahan, kita harus berada di posisi pemantau atau manajer. Yang paling baik adalah di posisi manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya ya, kayak mana gitu? Bapak Ibu mau saya nonton video nggak? Tentang 5 posisi kontrol ini, atau mau saya yang ngomongin gitu? Oke, nonton ya. Oke, nonton bagaimana sebenarnya posisi kita dan bagaimana tindakan anak, bagaimana perasaan anak tersebut setelah kita berada di posisi yang berbeda gitu. Bagaimana perasaan dia kalau kita jadi di posisi penghukum, bagaimana perasaan dia kalau kita di posisi manajer gitu. Oke, kita lihat video ini dulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan videonya ditonton dengan serius biar kena gitu. Ketik linknya Bu. Yuk. Tuh, oke, ketik linknya. Ya, silakan. Continue external side. Yang pakai. Oke Bapak Ibu, selamat menonton. Udah tadi nih Bu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Ibu Itan. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah terlambat. Ya, ini posisi penghukum Bapak Ibu. 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi merasa bersalah. Ini gurunya membuat anak itu merasa bersalah. Ini Bu Rara. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Oke, ini posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Bukan. Habis ibu saya ngomong ke saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Nah, Kamu kan Lara kan? yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi yang keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu adalah satu kejadian, satu peristiwa, tapi Penanganannya kan. ada 5 posisi penanganan dan 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan ketika siswa melakukan kesalahan tersebut. Foto lagi. Oh enggak naik saja Bu Yuni. Nah, setelah melihat posisi kontrol tadi, saatnya kita sekarang berkaca ke diri kita sendiri, melihat di posisi apa ya kita sekarang posisinya sebagai guru gitu. Nah, kalau saya pribadi ya, kadang ya di posisi sebagai penghukum juga, kadang ya di posisi sebagai teman juga, kadang ya kita di posisi menasihati juga gitu ya. Nah, tapi dari video tadi Bapak Ibu kita mudah-mudahan dapat pelajaran ya kan. Kita dapat pelajaran bahwa posisi ideal kita sebagai guru dan sebagai orang tua juga Bapak Ibu. Jadi restitusi ini juga kita bisa lakukan di rumah. Jadi idealnya ketika anak melakukan suatu kesalahan, yang dapat kita lakukan posisi kita sebagai seorang guru dan sebagai orang tua adalah sebagai pemantau minimal. Jadi kita udah bisa mengurangi atau menggeser posisi kita yang dulunya mungkin sebagai pemukul, yang dulunya pembuat merasa bersalah, yang dulunya sebagai teman, kita geserlah posisi kita sebagai pemantau. Yang nanti mudah-mudahan pelan-pelan kita sebagai orang tua juga bisa menggeser posisi restitusi tadi menjadi posisi manajer. Oke. Nah, untuk menjadi posisi manajer, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Next, Bu Yuri. Nah, yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Apa ya bedanya keyakinan kelas sama peraturan sekolah? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas sementara kita sudah punya peraturan di sekolah gitu? Nah, kalau peraturan sekolah itu kita buat secara universal gitu, tanpa adanya persetujuan anak gitu, atau tanpa adanya kita buat secara sepihak. Ada sekolah aja kan yang buat peraturan itu gitu, dan siswa punya kewajiban untuk mematuhinya gitu. Nah, dari peraturan-peraturan kelas tadi yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat dari peraturan-peraturan sekolah yang sudah ada gitu, tidak boleh melenceng juga dari situ gitu. Nah, keyakinan kelas ini nanti dapat kita buat sama-sama mungkin di tahun ajaran baru nanti. Ya, ini idealnya dibuat di tahun ajaran baru sih. Ketika kita baru masuk di kelas itu gitu. Nah, proses membuat keyakinan kelas tadi yang pertama kita kasih tahu dulu anak muridnya apa-apa saja peraturan yang ada di sekolah. Nah, peraturan-peraturan tadi akan kita lebih rinci, kita jadikan kita diskusikan peraturan-peraturan tadi yang mana yang harus kita lakukan di kelas gitu. Nah, jadi ketika membuat keyakinan kelas, kita tidak membuatnya sendiri, tapi kita diskusi bersama anak. Nah, kita kasih anak, kita berikan anak keleluasaan untuk menyampaikan pendapatnya, bagaimana hal-hal yang baik yang bisa mereka lakukan dalam kelas gitu. Itu atas keinginan mereka sendiri. Jadi mereka yang nulis sendiri. Gimana ya cara menciptakan kelas yang nyaman gitu. Jadi murid tadi yang buat saya sukanya itu belajar yang tidak diganggu, tidak dipinjam-pinjam pensilnya. Itu kan dari kelas 2A ya. Kelas 2A itu katanya tidak suka ketika belajar itu ada yang minjem-minjem pensil gitu. Boleh kita buat aturan bahwa kalau sekolah itu harus melengkapi alat tulisnya gitu. Kemudian ada yang buat tidak suka diejek Bu di kelas itu, nggak suka dipanggil-panggil sama orang tuanya. Itu adalah dari anak itu sendiri. Nah, setelah kita kasih anak tadi membuat pendapatnya bagaimana idealnya pembelajaran yang menyenangkan di kelas, nah baru kita buat rincian-rincian tadi menjadi suatu keyakinan. Kenapa namanya keyakinan? Karena diyakini bersama dan harus dijalankan bersama-sama gitu. Nah, setelah kita susun aturan-aturan tadi menjadi suatu keyakinan, kita tempelkan keyakinan kelas tadi di dinding agar anak-anak bisa lihat dan setiap hari ini bisa menyadari, oh ini keyakinan ini aku yang buat gitu. Dan di situ saya buat di paling bawah itu ada yang warna-warni itu tanda tangan anak pakai tinta
minta ditempelin gitu kan. Kalau dia itu setuju dengan keyakinan itu dan harus diyakini secara bersama-sama gitu. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas tadi dari peraturan tadi dibuat lebih abstrak, jadi lebih terperinci daripada aturan-aturan yang sudah ada di sekolah. Kemudian dibuat lebih sedikit biar mudah diingat. Kalau peraturan sekolah kan panjang kan Bapak Ibu kan, banyak sekali. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat lebih sedikit. Kemudian pernyataan universal yang maksudnya itu bisa dipahami oleh semua anak di kelas tadi. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian kita sebagai guru kelasnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dan dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif gitu. Jadi nggak boleh dibuat dalam kalimat-kalimat yang negatif. Jadi semua kita alihkan ke arah kalimat-kalimat yang positif. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi keyakinan kelas tadi dibuat bersama-sama kita sama siswanya. Oke. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, baru kita dapat melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan tadi ketika kita di posisi seorang manajer tadi. Di posisi kontrol guru tadi kita adalah seorang manajer. Nah, ada 3 tahapan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu yang paling dasar. Ini yang paling dasar. Nah, ketika Anda membuat kesalahan, kita tidak boleh langsung memarahi, langsung ngejudge. Kamu buat kesalahan terus. Nah, tapi yang harus kita lakukan adalah menstabilkan emosi anak tersebut, menstabilkan identitasnya. Kita menyatakan bahwa ya memang semua orang pasti punya emosi, semua orang pasti pernah marah, ibu juga pernah marah, gitu kan. Nah, setelah dia bisa, tujuannya adalah agar dia bisa menyampaikan apa yang bisa dia sampaikan dengan tenang gitu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Nah, dengan cara kita tanya, kamu pasti berbuat kesalahan itu ada sebabnya. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, kalau dia sudah tahu dia melakukan suatu kesalahan tadi, baru kita arahkan ke keyakinan kelas tadi. Nah, coba ingat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, gitu. Misalnya kita buat aturan keyakinan kelas, datang tepat waktu, ternyata dia tidak datang tepat waktu. Dia harus menyadari bahwa dia telah melanggar suatu keyakinan yang telah dia buat sendiri, gitu. Nah, dia akan menyadari, ya Bu, saya lalai, saya meninggalkan suatu keyakinan yaitu harus dalam tepat waktu, gitu. Nah, kemudian kita tanyakan bagaimana caranya agar dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Tadi seperti yang dilakukan pada Sinaren tadi ya. Tadi di tahapan akhir Sinaren yang membuat pernyataan sendiri bahwa bagaimana biar dia tidak terlambat lagi gitu. Itu adalah inisiatif dan motivasi intrinsik dari dalam diri anak murid itu sendiri gitu. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, aduh ini susah nih kalau diterapkan di SD gitu kan. Nah, kalau di SMP, di SMA dia artinya udah berpikir gitu. Nah, tapi sebenarnya sulit atau tidak, ini pasti bisa diterapkan ke semuanya, ke SD, ke SMP, bahkan ke anak kita di rumah gitu. Jadi bisa Bapak Ibu. Mungkin walaupun saya percaya ini tidak mudah, tapi mudah-mudahan kita bisa sama-sama menerapkannya ke depannya nanti. Ya, yang terakhir sebelum ditutup Bapak Ibu saya persilakan nonton video bagaimana penerapan segitiga restitusi yang dilakukan. Ya, begitu kira-kira. Ya, begitu kira-kira. Ya, dan terakhir harus dengar deh. Langsung aja terakhir aja. Dengar terakhir aja. Ya nanti maksudnya nanti videonya diputar sambil Bapak Ibu makan mungkin ya. Jadi nanti videonya diputar sambil ngambil makan. Jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini tentang budaya positif. Tidak menggurui, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan yang disampaikan, yang saya sampaikan hari ini dan yang saya tonton hari ini jadi yang bermanfaat untuk kita semua, karena budaya positif itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sijarni SPDI. Saya mengajar di SD Negeri 005 Sempang, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kemarin Ibu Sri Dini Hairani sudah memberikan diseminasi aksi nyata yang berjudul Budaya Positif. Di situ dijelaskan bahwa pada saat anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung hukum, kita bisa memberikan dia segitiga restitusi. Kemudian kita juga tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah pada saat dia melakukan kesalahan. Kita bisa menjadi seorang manajer. Pada saat dia melakukan kesalahan, si anak itu bisa menilai dirinya sendiri bagaimana supaya dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan membuat anak itu lebih dewasa dalam bertindak dan berperilaku. Jadi kegiatan yang Ibu Sri Dini lakukan kemarin sangat bermanfaat bagi kami guru di SD Negeri 005 Sempang. Kami banyak belajar dari beliau tentunya, karena kita sebagai guru biasanya pada saat anak melakukan kesalahan kita mudah sekali untuk emosi. Tapi pada saat beliau menjelaskan luar biasa sekali, kita sebagai guru harus menjadi guru yang baik untuk anak dan untuk semuanya. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya di SDN 05 Sempang mengajar mata pelajaran PJOK. Kemarin saya sempat mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Sri Dini Hairani, yaitu diseminasi aksi nyata, di mana temanya itu ada budaya positif. Dalam budaya positif itu sebaiknya guru dan siswa membuat kesepakatan kelas agar bisa berjalan dengan lancar untuk pelajaran. Kemudian di dalam kesepakatan kelas itu ada segitiga restitusi. Dan sebagai guru, jika siswa melakukan kesalahan, sebaiknya melakukan kegiatan segitiga restitusi, karena kegiatan itu sangat bermanfaat agar siswa termotivasi untuk memperbaiki dirinya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herma Plani. Saya tinggal di Teluk Baru. Saya bekerja di SD 005 Sempang sebagai tata usaha. Kegiatan kemarin yang dikasih sama Bu Dini sungguh sangat bermanfaat untuk saya dan saya sebagai orang tua di rumah. Dan untuk pesan saya, motivasi saya kepada Ibu Dini, tetap selalu semangat dan lebih giat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ayo kita sambut, hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, tebak semangat bangga ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebak senyum aja gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat baru, bukalah